Halo semua, selamat datang di Binus Online Interactive Channel. Di setiap episode Bionik pastinya selalu ada berbagai topik yang menarik, edukatif, informatif, dan juga relevan buat kamu. Penasaran nggak pembahasan apa sih yang kira-kira akan kita ulik nih hari ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan keseruannya, tapi abis tonton video yang satu ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. BINUS Online is a fully online undergraduate program offered by BINUS University. Through distance learning method, BINUS Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. BINUS Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting BINUS University Learning Centers located throughout Indonesia. BINUS Online adopts learning management systems technology, which we call BINUS Maya, to support the learning process. BINUS Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, BINUS Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiastar for the online learning category. Instructors at BINUS Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields,
so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira topik menarik, edukatif, informatif, dan relevan apa nih yang bakal kita bahas di Bionik kali ini? Coba pikir dulu, topik ini sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Jadi kepake di organisasi, terus juga bisnis, pokoknya di hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari berguna banget. Nah, benar banget, kita akan bahas tentang manajemen. Jadi buat kamu yang mungkin masih suka nanya nih, manajemen tuh sebenarnya belajar apa sih? Atau penasaran kenapa ilmu ini dibilang penting hampir di semua bidang? Kita bakal ulik di episode ini ilmu-ilmu tentang manajemen. Siapa tahu insight yang kamu dapetin bisa langsung kamu relatein ke pengalaman kamu sendiri. Udah makin penasaran kan pastinya? Langsung aja kita saksikan lewat video yang satu ini. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Nia. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perencanaan, sistem pengolahan, perhitungan harga jual, media promosi, dan analisis sistem konsinyasi untuk makanan khas daerah. Nah, di sesi ini kita akan membahas untuk bidang usaha kerajinan, yaitu mengenai perancangan dan perhitungan harga jual produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Sudah siap untuk menambah pengetahuan baru? Yuk kita lanjut belajar. Kerajinan tangan bukan hanya dapat dinikmati oleh warga asli suatu etnis. Secara materi, bahan dan teknik kerajinan merupakan warisan budaya daerah yang perlu dilestarikan. Namun, secara fungsi, banyak juga benda-benda kerajinan yang bisa disesuaikan atau dimodernisasi mengikuti kebutuhan pasar global. Bisa dibayangkan apabila kebutuhan-kebutuhan global dikombinasikan dengan kebudayaan lokal yang kita miliki. Sebagai contoh, dudukan telepon genggam. Kita buat dari batok kelapa atau tas laptop. Kita buat dari kombinasi kain polos dan tenun. Tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berkelas, bukan? Di satu sisi, kita memenuhi kebutuhan pasar secara global, tetapi secara nilai, kita membawa rasa nasionalisme dan seni pada produk yang kita ciptakan. Kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global dapat dibedakan menurut fungsinya. Beberapa fungsi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global, di antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan fashion, kebutuhan yang berhubungan dengan elektronik, dan kebutuhan sebagai cenderamata. Perlengkapan rumah tangga yang dimaksud misalnya sarung bantal sofa, lampu meja, atau lampu tidur, dan bangku santai. Untuk kerajinan tangan yang dapat menjadi barang fashion seperti kalung, gelang, anting, atau bahkan pakaian juga dapat terbuat dari kerajinan tangan. Kerajinan tangan juga dapat dikombinasikan dengan fungsi produk yang berhubungan dengan barang elektronik. Misalnya tas laptop, alas laptop, dudukan laptop yang terbuat dari kerajinan tangan. Selain itu, kerajinan tangan juga hampir selalu menjadi cenderamata, misalnya gelas, mangkok, atau miniatur yang berbahan batok kelapa dan sebagainya. Untuk menghitung harga jual produk kerajinan untuk pasar global, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama biaya produksi,
Ini termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya produksi lainnya. Kemudian ada biaya pengiriman. Jika produk akan dikirim ke pasar global, biaya pengiriman harus dipertimbangkan. Ini mencakup biaya pengemasan, pengiriman, asuransi, dan bea cukai. Kemudian ada margin. Perlu menetapkan margin keuntungan yang sesuai dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar. Margin ini harus cukup untuk menutup biaya operasional dan memberikan keuntungan yang memadai. Kemudian, analisis pasar perlu mempertimbangkan harga yang bersaing di pasar global untuk produk serupa. Ini akan membantu menetapkan harga yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Kemudian, fluktuasi mata uang. Jika beroperasi di pasar global, fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi harga jual. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan strategi mitigasi risiko untuk melindungi margin dari fluktuasi mata uang. Kemudian, ada pajak dan regulasi. Pastikan memahami pajak dan regulasi yang berlaku di pasar global tempat beroperasi. Ini termasuk pajak ekspor, impor, dan pajak penjualan. Pastikan bahwa harga jual cukup kompetitif untuk pasar global, tetapi juga cukup tinggi untuk menutupi biaya dan memberikan keuntungan yang layak. Selalu penting untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga rekan-rekan semua paham dengan pembahasannya ya. Terima kasih dan selamat mempelajari materinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang! Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Nia. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai media promosi dan penjualan produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Persiapkan diri dan mari kita masuk ke materi. Promosi produk kerajinan untuk pasar global memerlukan strategi yang cermat dan terarah. Berikut adalah beberapa media promosi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pasar global. Yang pertama, situs web dan media sosial. Memiliki situs web yang menarik dan akun media sosial yang aktif adalah kunci untuk mencapai audiens global. Bisa menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Pinterest untuk membagikan gambar produk, cerita di balik pembuatan produk, dan informasi tentang merek. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer. Bekerja sama dengan influencer yang memiliki basis pengikut yang besar di berbagai negara dapat membantu produk dikenal lebih luas. Pastikan untuk memilih influencer yang relevan dengan industri atau niche. Yang ketiga, kampanye email. Membangun daftar email pelanggan yang terlibat dan mengirimkan newsletter berkala tentang produk terbaru, penawaran khusus, dan cerita di balik merek adalah cara efektif untuk tetap terhubung dengan pelanggan global. Yang keempat, pameran dagang internasional. Menghadiri pameran dagang atau pameran seni internasional adalah cara yang baik
untuk memperkenalkan produk kepada audiens global. Ini juga memberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan pembeli dan distributor potensial. Yang kelima, kolaborasi dengan toko online besar. Mengajukan produk untuk dijual di platform e-commerce besar seperti Amazon atau Alibaba dapat membantu meningkatkan exposure secara global. Dan yang keenam, konten berbayar. Menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads dapat membantu meningkatkan visibilitas produk di pasar global. Selain itu, penting untuk melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan kebiasaan konsumen di berbagai negara dan memastikan bahwa strategi promosi disesuaikan dengan kebutuhan pasar tersebut. Selanjutnya, untuk menjual produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global, memerlukan strategi yang terarah dan pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen di berbagai negara. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tren konsumen di pasar global yang ditargetkan. Pertimbangkan faktor seperti warna, desain, bahan, dan tema yang populer di setiap pasar. Yang kedua, sesuaikan produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar global. Ini mungkin melibatkan modifikasi desain, bahan, ukuran, atau fitur tambahan untuk memenuhi selera konsumen. Yang ketiga, buat strategi pemasaran yang berbasis lokal untuk setiap pasar global yang ditargetkan. Ini termasuk penggunaan bahasa, simbol, dan gambar yang relevan dengan budaya dan tradisi setempat. Yang keempat, pertimbangkan untuk bermitra dengan distributor atau pengecer lokal di pasar global untuk membantu memasarkan dan mendistribusikan produk secara efektif. Mitra lokal dapat membantu memahami pasar secara lebih baik dan memperluas jangkauan. Dan yang kelima, pastikan menyediakan pelayanan pelanggan yang profesional dan responsif kepada pelanggan di pasar global. Ini termasuk menyediakan dukungan pelanggan dalam bahasa lokal dan memahami kebutuhan mereka dengan baik. Demikian materi-materi prakarya dan kewirausahaan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga semua video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik, sehingga rekan-rekan dapat mempraktekkan di masa depan. Saya Nia, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di course lainnya. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Nah, gimana Sobat Beyond? Insightful kan ilmu-ilmu tentang manajemen? Jangan lupa pantengin terus episode Bionik lainnya untuk mengetahui apa aja ilmu-ilmu manajemen yang lainnya. Dan gak cuma itu aja, ada kejutan menarik dan juga ada info-info nih seputar acara Binus Online. Yuk, kita simak bareng-bareng. Oke Sobat Beyond, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga bermanfaat dan juga insightful untuk kamu. Jangan lupa untuk saksikan Bionik yang lainnya di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Kalau gitu kita pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.